wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ayuhat tullab wa talibat hafizakumullahu ta'ala. Hayya nabda darsana bi al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 2 pekan yang lalu kita sudah membahas pada pembatal-pembatal wudhu. Dan di antara pembatal-pembatal wudhu nanti juga ada konsekuensi yang bakal muncul ketika seseorang itu berhadas. Jadi di bab 3 ini ada pembatal-pembatal wudhu dan hukum tentang hadas. Baik. Coba kita murojaah. Yang pertama pembatal wudhu atau pembatal wudhu ada yang pertama apa? Masukubulil adami. Keluar dari 2 lubang. Kedua, hilang akal karena tidur ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menempelnya 2 kulit, laki-laki dan perempuan yang ajnabi. Yang keempat, menyentuh Masufardil adami. kemaluan dengan telapak tangan. Baik, kemudian kemarin musannif juga memberikan beberapa penjelasan tentang mahram. Mahram itu ada berapa kemarin? Ada berapa kemarin mahram? 4. Ada 18 golongan. 7 dari golongan nasab. Yang pertama apa? Ibu, al-bintu, al-ukhtu, al-ammah, al-khalah, ibnul ah, bintul ah wa bintul ukht. 7 juga dari persusuan. Sama seperti yang atas tapi minar radha'. Jadi mahram karena sebab persusuan. Kemudian yang selanjutnya adalah sebab pernikahan, musyaharah. Yang pertama apa? Ummu zaujah. Ya. Ummu zaujah itu siapa? Mertua. Bintu zaujah, anak tiri. Zaujatul ab, ibu tiri. Zaujatul ibn, menantu. Artinya yang mahram ini adalah yang mana ketika bersentuhan antara antum dengan 18 asnaf ini tidak membatalkan wudu. Berarti kalau istri itu mahram atau bukan? Ya, mahram, karena kalau nikah dengan mahram zina. Jadi tidak boleh menikah dengan mahram. Tidak boleh menikah dengan mahram. Adapun yang boleh dinikahi adalah non mahram. Dan itu konsekuensinya dalam mazhab ini dijelaskan oleh musannif membatalkan wudu jika bersentuhan. Nah, ini gimana kalau berbeda mazhab nih? Misal suaminya mazhab Syafi'i, yang lainnya bukan mazhab Syafi'i, istrinya gimana? Nah, itu enggak usah dibahas sekarang. Beda manhaj. Kemudian yang terakhir, kemudian musannif juga kemarin membahas beberapa poin perbedaan antara pembatal yang ketiga dan pembatal yang keempat, yaitu sentuhan antara laki-laki dan perempuan dan juga sentuhan menyentuh kemaluan. Nah, itu kita sudah membahas kemarin. Baik, silakan korek dibaca matan selanjutnya. Faslun fima yahrumu 'alal muhditsi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hafizahullah taala wa nafa'ana Allah bi wa bilum fid dharain amin. Tsaniyan
ma yahrumu 'alal muhditsi. Yang kedua, apa-apa yang diharamkan. Coba matanya dulu. Ma yahrumu 'alal muhditsi. Faslun fi ma yahrumu 'alal muhditsi. Safhah atsaniyah ba'da al-khamsin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Faslun fi ma yahrumu 'alal muhditsi. Silakan. Sekolah. Alhamdulillah al-taf sehat sekarang. Karena setelah bertemu dengan i'rab, insyaallah. I'rab itu obat. Faslun fi ma yahrumu 'alal muhditsi. Wa man intuqida wudu'uhu haruma 'alaihi as-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lawhul maktub lid-dirasah. Wallauhil maktubi lid-dirasah. Wa yajuzu hamluhu fi amti'atin wa darahima wa yahillu hamluhu lis-sabiyyil mumayyizi wa massuhu lid-dirasah. Naam. Al-an iqra' asy-syarh. Thaniyan ma yahrum 'alal muhdits. Thaniyan ma yahrumu 'alal muhditsi. Yahrumu 'alal muhditsi hadatsan asghara arba'atu asya'a. Al-awwalu as-salatu sawa'un kana salata fardin aw naflin li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min hululin. Tarjim. Yang kedua, sesuatu yang diharamkan kepada orang yang berhadas. Diharamkan bagi orang yang berhadas kecil ada 4 macam. Yang pertama adalah salat. Sawa'un kanat salatal fardin aw naflin, entah itu salat fardu atau salat sunnah. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. La tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Tidak diterima salat itu salat tanpa bersuci tidak diterima. Wala sadaqatun min ghululin, dan mana kulnya? Mana? Sedekah dari hulul, hasil korupsi, curian, rampasan. Dan tidak diterima juga sedekah dari hasil korupsi. Wa yalhaqu bis salati sajadatut tilawati wasyukri wa khutbatil jumu'ati wa yustathna minat tahrimi daimul hadathi kasalisil bauli. Dan yang menyusul termasuk Ya, yang termasuk di dalam salat adalah sujud tilawah, termasuk dalam hukum sholat. yang masuk dalam rukun salat, hukum yang masuk dalam hukum salat, sajadatut tilawah, yang pertama sujud tilawah, wasyukri wa khutbatil jumati, dan sujud syukur dan khutbah Jumat. Yustatsna minat tahrim, dan yang dikecualikan dari pengharaman, daimul hadathi kasalisil bauli, orang yang terus menerus berhadas. Ya, Kasalisil bauli, karena cipratan, karena beser, memang penyakit beser. wasir. Dia memang punya penyakit yang mana kemudian tidak bisa mengontrol kedua lubangnya, memang punya penyakit. Maka di sini syarih kemudian menjelaskan apa yang menjadi yang dilarang ketika seseorang itu berhadas, yaitu sholat. Dan sholat ini macam-macam, mau yang wajib, mau yang nafilah. Nafilah itu ada yang mutlak ataupun yang rawatib ataupun yang lain sebagainya, sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Tidak diterima sholat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil rampasan curian. Dan di sini termasuk yang dianggap menempati hukum seperti sholat, itu ya
sujud tilawah. Sujud tilawah itu ketika antum baca Al-Qur'an kemudian menemui membaca ayat-ayat tentang sujud tilawah, nah itu kan disunahkan untuk sujud. Nah itu ketika berhadas maka ya bersuci dulu, hilangkan hadasnya dulu baru bisa melakukan sujud. Nah tapi di sini dikecualikan orang-orang yang memang punya penyakit, tidak bisa mengontrol sesuatu yang keluar dari kubul atau duburnya, kedua tubuhnya, maksudnya dua lubang dari tubuhnya itu tidak dimasukkan dalam pembahasan ini. Kemudian yang kedua, Ats-tsani at-tawafu. Yang kedua adalah tawaf, sawaun kana fardhan aw naflan. Li hadithi inna tawafa bil baiti mithlus salati. Entah itu tawafnya fardu atau sunnah. Li hadithi, karena ada hadis, inna tawafa bil baiti mithlus salati. Sesungguhnya tawaf di Masjidil Haram atau Baitullah mithlus salati, seperti salat. ya, tawaf itu juga harus suci dalam keadaan yang terhindar dari hadas. Membaca ayat-ayat Allah, zikir dan sebagainya, muter Ka'bah ya. Nah, nanti kalau antum Allah izinkan bisa haji dan umrah, nanti antum akan melaksanakan namanya tawaf, salah satu rukun dari umrah atau haji. Nah tawaf itu hukumnya seperti sholat tapi boleh berbicara, illa annakum tatakallamuna fihi. Jadi inna tawafa bil baiti mithlu sholati illa annakum tatakallamuna fihi. Jadi orang yang tawaf itu kayak sholat, cuman bedanya kalau tawaf boleh berbicara, boleh ngobrol, tapi tidak boleh berbicara yang jelek atau kotor. Itu bedanya antara sholat dengan tawaf. Tapi tetap keduanya harus dalam keadaan suci ketika melakukan dua ibadah tersebut. Lanjut, nomor 3. Batsalits massul mushafi. Liqaulihi la yamussul mushafa illa tahirun. Yang ketiga adalah menyentuh atau memegang mushaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamussul mushafa illa tahirun. Mushaf itu tidak boleh dipegang kecuali orang-orang yang bersuci, yang tidaklah seseorang itu menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan bersuci. Wal muradu bil mushafi huna, dan yang dimaksud dengan mushaf di sini adalah ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasah, apa-apa tertulis ya Fayyad, Iqra hatta nihayati al-faqrah hatta nuqtah, ba'da nihayati al-qira'ah ibda bi at-tarjamah. Naam. Wal muradu bil mushafi huna ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasati walau umudan aw lawhan aw nahwahuma. Fakharaja bidzalika at-tamimah wa hiya ma yuktabu fiha syai'un minal Qur'ani litabarruk. Dan yang dimaksud dengan mushaf di sini adalah apa-apa yang tertulis di atasnya Qur'anun lidirasah. Quran lidirasah. Iya. Untuk pelajaran, untuk ngaji. Walau sekalipun itu ditulis di tiang-tiang atau di papan-papan kayu atau yang mirip dengan keduanya. Karena dulu zamannya Kanjeng Nabi belum ada nama mushaf, kemudian namanya as-sahib, ada gambarnya, ada warnanya, ada tanda waqful ibtida'nya, ada tafsirnya, tidak ada pewarna. Maka mushaf itu adalah apa-apa yang di atasnya dituliskan Quran. Quran itu yang kita baca, itu kalamullah, itu Quran. Adapun yang sekarang bentuknya seperti buku yang kalian punya itu namanya mushaf. Entah ditulis di atas kertas atau di atas papan atau yang mirip dengan keduanya. Ada yang unik itu di negara Afrika.
Maroko ataupun yang sekitar Maroko ya, Mauritania sepertinya, itu ada satu mungkin rumah Quran atau rumah tahfidz, menghafalkan Al-Quran itu dengan cara menuliskan ayat-ayat Quran di papan. Mungkin kalau orang-orang tua kita dulu itu ketika belajar itu mereka punya sabak. Sabak, ada yang pernah dengar nggak sabak? Sabak grip. Kalau kalian kan sekarang sudah macam-macam tuh buku tulisnya tuh, masya Allah, dengan gambar dan sebagainya, tebel tipis, besar, yang masih suci dari tulisan itu kan. Ya. Dulu enggak, orang belajar pakai sabak kayu gitu kan. Nanti ketika membahas sesuatu dituliskan di situ, dihafalkan, dihapus. Jadi anak-anak di Afrika sono nulis misal sabakan papan itu, mereka entah pakai kapur dihaluskan atau dicampur dengan air atau semacamnya kayak model karbon gitu, kayak arang lah, dilarutkan dengan air. Habis itu mereka menulis dengan tinta yang dari kapur tadi. Misal nulisnya satu halaman atau satu hizb gitu, tulis, pada ditulis ditasih ke gurunya, udah benar baru dihafal. Setelah dihafalkan, distorin. Habis distorin, kalau sudah hafal dihapus, nanti ganti ayat yang lain. Seperti itu. Tapi subhanallah itu anak-anak di situ bacaannya selain bagus mungkin. Itu kayaknya pernah ada video yang baca surat Maryam kan? Nah, kalau ini Abdullah wallah alam itu apakah di daerah mana? Tapi memang ada metode yang seperti itu. Jadi ngapal Qur'annya emang effort. Tapi karena mendapatkannya dengan juhud yang tinggi, dengan usaha yang tidak main-main, apalagi ngantuk kan, mereka hafalannya mungkin, bacaannya bagus gitu. Dia nggak belajar imla lagi orang mereka sebelum ngapal nulis. jadi setiap, bayangin aja kalau nulis 30 juz itu kan pasti tulisannya selain bagus udah selesai kaidah kan. Nah, seperti itu. Jadi semakin kemudian seseorang itu usahanya kuat untuk mendapatkan sesuatu, insya Allah itu akan lebih lekat. Makanya kalau belajarnya serius, sungguh-sungguh, tenanan, benar-benar perhatian, insya Allah itu ilmu benar-benar terinstal di diri antum. Makanya belajar itu perlu dengan juhud yang tinggi, nggak banyak bercanda, nggak banyak galau, nggak banyak mikir yang nggak perlu dipikir dan sebagainya. Kembali ke tadi, jadi itu termasuk mushaf. Termasuk apa? Mushaf. Maka hukumnya seperti yang dijelaskan syarih tadi, memegang mushaf itu yang tertuliskan Al-Quran di situ, ketika seorang yang berhadas dilarang. Fa kharaja bidzalika at-tamimah. Yang tidak masuk dengan pembahasan dari yang telah disebutkan itu tamimah. Tamimah itu disebutkan di sini mayuktabu fiha syai'un minal Qur'ani litabarruk. Jadi orang-orang dulu itu kayak nulis di kertas di sebuah media terus ayat-ayat Quran untuk jimat atau sejenisnya, untuk menghalau apa dan sebagainya. Nah, itu tidak masuk hukum mashul mushaf seperti itu. Ya, jadi yang tidak termasuk adalah tamimah. Nah, ini kemudian dijelaskan lagi nih. Coba dibaca dulu sampai fala tahrim wa yahrumu massu jildihi wa yahrumu massu jildihi al-muttasili wa yahrumu massu jildihi al-muttasili bihi wa yahrumu massu kisihi wa sunduqihi aidan bisyartaini idza kana mu'addaini lahu wahdahu fa illam yakuna mu'addaini lahu wahdahu ka khizanatin haruma massul mahadhi lahu faqat idza kana al-mushafu fihima fa illam yakun fihima fala tahrima. Santa tarjim. Dan juga dilarang memegang kulit yang bersambung dengan, maksudnya sampul. Oh, sampul. Jadi sampul dari mushaf itu kan kadang kamu punya mushaf ada sampulnya kan. Atau sesuatu yang kemudian menjadi wadahnya,
entah wadahnya bentuknya tas atau kotak sejenisnya, itu juga dilarang di sini dengan dua syarat. Jadi yang pertama, memang keduanya tadi, imma sampulnya atau wadahnya tadi memang disiapkan untuk mushaf tersebut. Kemudian kalaupun wadahnya itu memang tidak disiapkan untuk mushafnya itu, seperti rak, lemari, maka menurut syarih diharamkan memegang apa yang di sebelahannya saja. Jadi kan memang ada beberapa rak-rak yang memang campur kan, ada mushaf, ada sebagainya, maka yang diharamkan hanya yang bersebelahan dengan mushaf itu. Kalau ada mushafnya, kalau nggak ada ya nggak ada faktor keharaman gitu. Jadi kalau ada khizanah atau sejenisnya, ada mushaf, dan yang si muhdis tadi, yang orang berhadas, tidak boleh menyentuh mushaf itu dan yang apa yang ada di sebelahnya. Tapi jika mushafnya nggak ada, ya berarti tidak ada larangan itu. Seperti itu maksudnya. Paham ya ini ya? Paham nggak? Paham? Paham atau belum paham? Oke. Setelahnya, idza kana al-mushafu fihima fa illam Arabi hamlul mushafi li'annahu ablaghu minal massi fayahrumu illa li daruratin ka'an khafa alaihi tanjisan aw diya'an. Yang keempat adalah membawa mushaf, li'annahu ablaghu minal massi, karena itu lebih dari menyentuh. ya menyentuh aja nggak boleh, apalagi Ya menyentuh aja. membawa. Naam. Maka itu kan kias aula. Menyentuh aja nggak boleh, apalagi memegang, membawa. Terus fayahrumu illa li daruratin ka'an khafa alaihi tanjisan aw diya'an. Maka itu haram kecuali darurat, seperti khawatir akan terkena najis atau hilang. ya, misal ada mushaf kemudian dalam kondisi yang berada di tempat yang tidak seharusnya. Ini beberapa kali ya Ustadz itu, kemudian melihat ada santri yang naruh di dapur misal. Nah kalau naruh di dapur itu kan potensinya bisa kena kejatuhan kuah, atau nanti kalau jatuh bisa kena air, atau sesuatu yang memang tidak layak untuk terkena di mushaf. Nah, naudzubillah itu dulu mungkin khilaf ya, naruh di rak sepatu itu, muskilah itu. Rak sepatu untuk naruh mushaf, nah, itu jangan. Termasuk tempat-tempat yang nanti potensinya bisa kotor. Naruh di mana coba? Tempat parkir. Nah, ini kasus-kasus yang beberapa kali saya temui ini, naruh mushaf di tempat parkir. Itu kan tahu tempat parkir kita terbuka seperti itu, kalau hujan bisa kena iman, kena kotoran, ima kena air. Nah itu kan kita harus selamatkan kalau memang dalam keadaan berhadas pun. Jadi yang keadaan-keadaan yang Ustaz sebutkan tadi, jika seseorang berhadas, ya dia tidak apa-apa membawanya, menyelamatkan mushaf itu sehingga tidak terkena potensi-potensi yang nanti imah sobek dan sebagainya itu. Oke, kita lanjutkan. Wa yustathna min tahrimi massihi wa hamlihi 'ala al-muhdisi suwarun minha hamluhu fi mata'in idza lam yaqsidil mushaf faqat. Ada pengecualian dari pengharaman memegang dan membawa mushaf untuk orang-orang yang berhadas dalam beberapa kondisi. Di antaranya adalah yang pertama, membawanya dengan barang yang lain jika dalam kondisi yang memang tidak bertujuan hanya membawa mushaf saja. Nah yang pertama misal idza qasada hamlal mushafi wahdahu haruma. Kalau dia membawa tas, tote bag, sejenisnya, niat hanya membawa mushaf saja, maka
dilarang, diharamkan. Yang kedua, wa idza qasada hamlal mata'i wahdahu lam yahrum. Ternyata di tote bag ada buku tulis, ada alat tulis, ternyata sekalian ada mushaf dan memang tidak dikhususkan untuk mushaf, tidak mengapa. Wa idza qasada hamluha ma'an lam yahrum. Memang di situ wadahnya memang karena safar berpergian memang macam-macam masuk tuh, ada baju pula dan sebagainya, maka tidak diharamkan juga. Wa idza atlaqa wa lam yakshi syai'an lam yahrum aidon. Dan ketika memang wadahnya itu ya sudah multifungsi, tidak dikhususkan untuk satu barang tertentu, maka juga tidak diharamkan. Yang kedua, keadaan yang kedua adalah hamluhu fi nuqudin idza kana maktuban 'alaiha sawa'un kana al-maktubu ayatan aw suratan wa kadzalika masuhu. Ada koin, duit, uang, tulisannya ayat Quran atau surat bisa. Nah, megangnya ini enggak apa-apa. Ya syukur-syukur dikasihkan kepada yang berhak. Jadi enggak tahu ya, itu duit itu yang tertulis di ayat Quran itu siapa yang ngeluarin ya? Enggak tahu. Atau mungkin cenderamata mungkin ya. Dinar tertulis tercetak tulisan ayat Quran. Saya belum pernah lihat sih. Ada yang pernah? Nah, itu kalau ada seseorang kemudian memegang itu, maka tidak diharamkan. Seperti konteksnya dari pas mushaf. Yang terakhir, hamluhu lis-sabiyil mumayyizi wa massuhu lid-dirasah. Amma ghairul mumayyizi fayahrumu tamkinuhu minal mushaf. Wa kadza yahrumu tamkinu sabiyil mumayyizi minal mushafi li ghairi gharri ta'limi wad dirasah. Boleh seseorang anak kecil yang mumayyiz membawa ataupun memegang mushaf untuk ngaji, untuk belajar. Tapi kalau orang anak bayi yang belum mumayyiz itu tidak boleh dia punya akses kepada mushaf ya. Jadi yang diperbolehkan hanya ketika tujuan untuk ngaji, tidak yang lainnya. Itu untuk apa? Sobi mumayyiz atau orang anak kecil yang mumayyiz. Di akhir beliau menambahkan satu tambahan catatan tatimah. Al-mushafu fil ajhizati al-ildironiyah kal hawatifi mal al-mahmulati la yahrumu massuhu wa hamluhu 'alal muhditsi. Mushaf Android, mushaf digital, di tablet, di laptop, di handphone itu tidak berlaku hukum mushaf. Nah, jadi termasuk ketika nanti dibawa ke kamar mandi atau dan sebagainya ya enggak termasuk hukum mushaf. Ada beberapa kemudian ulama menjelaskan, oh kalau mushaf itu adalah yang mana banyak tulisan Al-Qur'annya. Adapun nanti kalau ada konten yang lain dan konten itu lebih banyak daripada tulisan Al-Qur'an, maka tidak disebut mushaf. Kan kadang ada itu Quran tulisannya nggak cuma Quran kan, ada terjemahnya, ada apa tafsir dan sebagainya, maka itu tidak disebut mushaf. Itu beberapa ulama kemudian mengategorikan seperti itu. Artinya kalau bukan mushaf tidak berlaku hukum apa? Mushaf. Yang mana seorang yang berhadas ketika dia itu memegang mushaf kan nggak boleh. Tapi kalau dia bukan dianggap mushaf, maka tidak berlaku hukum yang tadi. Jelas? Jelas. Ismail bisa mengulangi dari awal tadi apa yang tidak dibolehkan ketika orang yang berhadas. Yang pertama, ayo Mail. Ismail faqat. Ismuhu Ismail faqat. Apa? Jangan ngelamun, kalau kajiannya jangan ngelamun nih. Bahaya ngelamun ini nih. Ulangi sekali lagi. Khairul, ayo Khairul. Pertama ya nggak boleh ketika orang berhadas. Tadi yang pertama apa Khairul?
Sholat. Yang kedua apa Kahfi? Tawaf. Yang ketiga apa Fayat? Masuk mushaf. Memegang mushaf. Yang keempat apa? Hamlun. Membawa mushaf. Dan alhamdulillah kita sudah membacakan beberapa hal-hal yang kemudian menaungi atau berhubungan dengan hal itu. Kita ulang lagi, yuk, biar tambah ingat. Saya mau tanya ke Hanan Ariko, pembatal wudhu ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama 2 lubang. Yang kedua hilang akal. Yang ketiga iltiqa basyaratai rajulin wa imra'atin, apa? Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabi. Yang keempat apa? Syafiq. Syafiq itu pasal. Memegang kemaluan manusia atau lubang dubur. Oke. Terakhir, siapa ini? Nanti boleh nih ditunjuk. Septa. Yang dilarang dalam konteks berhadas tadi ada berapa? Berapa dulu? 4. Oke, bagus. Oke, apa itu? Bagus, bagus. Terus tadi ada beberapa kategori yang dikecualikan. Ada berapa itu, Arbi? Tadi ada pengecualian. Ada berapa tadi pengecualiannya? Ada 3. Yang pertama apa, Dam? Pengecualian tentang hukum memegang mushaf tadi. Yang pertama, ketika berada di satu tempat, tote bag ataupun yang lainnya, tidak diniatkan hanya mushaf saja, maka tidak apa-apa. Yang kedua, pada koin atau mata uang sejenisnya yang tertulis di dalam benda tersebut ayat Quran, maka tidak mengapa. Yang ketiga, untuk boleh membawanya dalam konteks anak kecil yang sudah mumayyiz untuk ngaji. Dan di luar dari semua itu, mushaf atau Quran dalam bentuk elektronik di gadget itu tidak berlaku hukum mushaf. Wallahu a'lam. Takhtatim bi alhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.